Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita mulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk Kami ulangi, sebelum kita mulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.162.500. Rp3.162.500. Adapun yang kedua, hasil tabungan amal masjid ini sepenuhnya akan digunakan untuk kegiatan operasional. Di antaranya yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien yang membutuhkan dan pembagianan makanan untuk jamaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara muslim di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Selanjutnya, laporan pengumuman program kemakmuran Masjid Raudatul Jannah, yakni yang pertama, penyaluran sedekah berkah selama 1 bulan penuh ini, yakni bulan Agustus, sebanyak dana terkumpul Rp18.996.000. Adapun diantaranya santunan pasien yang membutuhkan sebanyak 10 keluarga. Kemudian menu makan gratis jamaah masjid sebanyak 1.830 bungkus. Alhamdulillah selama bulan Agustus sudah tersalurkan. Kemudian selanjutnya pengurus Masjid Raudatul Jannah mengajak jamaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian. Yang pertama, kajian ba'da zuhur hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kemudian kajian ba'da maghrib setiap malamnya. Selanjutnya tata laksana sholat pada Jumat pada hari ini, yakni pada tanggal 22 Safar 1445 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 8 September 2023 adalah pukul 12.40 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Dr. Zauhari Hasan MSI, Imam Ustadz Reza Adlani MSOS, sedangkan muazin Saudara Ustadz Irwan Syah SBD. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, dipersilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi qad amarna biiqamati ssalah wa nahana 'anil fahsya'i wassayyi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa ati'ullaha wa rasulah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuja dan memuji Allah dalam berbagai kesempatan, karena Allah begitu banyak memberikan syafaatnya kepada kita, rahmat nikmatnya kepada kita, yang tak sanggup kiranya kita menghitung apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan Allah tidak pernah minta untuk kita kembalikan. Allah hanya minta kita bersyukur dan ibadah kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang harta dan jiwa untuk kemegahan dan kemakmuran agama Islam. Begitu juga para sahabat, para alim ulama dari dulu hingga saat ini yang telah berkorban luar biasa untuk kepentingan Islam, yang telah mendakwahkan Islam dari masa ke masa hingga Islam hari ini berada di tengah-tengah kehidupan kita.
Kaum muslimin yang berbahagia, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ini kita memperhatikan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Di mana Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Paling tidak ada dua pesan penting yang kita jumpai di dalam ayat ini. Pesan penting pertama, Allah menyatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Allah memerintahkan Nabi SAW untuk membaca dan menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Sebagai umat Nabi, maka kewajiban dan keharusan itu juga terpundak kepada kita untuk senantiasa membaca, untuk senantiasa mempelajari apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Karena bagaimanapun juga, setiap aktivitas yang dikerjakan oleh manusia, siapapun dia, pasti dia memerlukan sebuah buku panduan. Dan panduan paling berharga, panduan paling komplit dalam kehidupan kita sebagai muslim adalah Al-Quranul Karim. Di dalam ayat lain Allah menjelaskan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin dalam kita memaknai makna-makna yang terkandung, pesan-pesan yang terdapat di dalam Al-Quran, maka semakin pula lah kita terpetunjuk kepada jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Indonesia ini merdeka karena Al-Quran. Umat Islam dari waktu ke waktu, sejak zaman abad pertengahan awal hingga akhir abad pertengahan memasuki abad ke-19, kita mengenal umat Islam itu hidup di dalam kondisi yang sangat luar biasa sejahteranya, makmurnya, bahagianya. Kenapa mereka hidup bahagia? Kenapa umat Islam akhir zaman sekarang ini tidak bisa hidup bahagia? Jawabannya adalah karena umat Islam dahulu memegang Al-Quran di tangannya, mengamalkan Al-Quran di tangannya. Kenapa kita mundur hari ini? Banyak kita temukan kasus umat Islam hari ini tak lagi mampu membaca Al-Quran dengan baik, terutama di kalangan generasi muda. Banyak mahasiswa yang tak sanggup membaca Al-Quran. Kalaupun dia bisa membaca, maka dengan kemampuan yang tertatih-tatih, hanya untuk sekedar lulus ujian itu saja. Kondisi menyedihkan ini tertimpa masyarakat Islam akhir zaman yang tentu harus kita koreksi, tentu harus kita perbaiki bersama. Hadirin yang berbahagia, pesan kedua yang terdapat di dalam ayat ini, wa aqimis shalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Setelah pesan pertama kita harus membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan menerjemahkan Al-Quran, memahami, mengamalkan dan mengajak orang lain untuk mengamalkan Al-Quran. Pesan kedua Allah sampaikan, wa aqimis shalah, tegakkanlah salat. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, salat itu tiang agama. Pokoknya ajaran agama itu ada pada salat. Dan orang yang menegakkan salat pertanda dia telah menjalankan agama, dan yang meninggalkan salat itulah yang telah menghancurkan agama. Selain sebagai sebuah kewajiban pokok kita terhadap salat ini, Allah mengatakan, innas salata
Kenapa kita harus melakukan salat? Innas salata, sesungguhnya salat itu tanha anil fahsya wal munkar, akan melindungi kita, akan menyelamatkan kita dari berbagai tindakan keji dan mungkar. Pertanyaan yang sering muncul, kalau salat itu mampu mencegah kita dari pekerjaan keji dan mungkar, mengapa pula ada orang yang rajin salat tetapi juga rajin berbuat maksiat? Malamnya tahajud, siangnya korup, siangnya baca Al-Quran, malamnya mencuri, siangnya ke masjid, malamnya merampok, dan seterusnya. Kalaulah kita hitung-hitung antara amal kebajikan dengan amal kejahatan, antara salat dan kejahatan, keji dan mungkar yang dia kerjakan berimbang. Kenapa juga Al-Quran mengatakan bahwa kita melaksanakan salat tanha anil fahsya wal munkar? Salahnya di mana? Apakah salah itu di Al-Quran? Sebagaimana orang-orang barat menuduh Al-Quran itu tidak rasional, Al-Quran itu tidak tepat, tidak sesuai zaman lagi sekarang. Tentu ini adalah sebuah kesalahan besar. Ketika kita memaknai inna sholata, ketika kita memaknai wa aqimis shalah, inna shalah tanha anil fahsya wal munkar, artinya salat yang sesungguhnya. Artinya apa? Sesungguhnya salat itu adalah mencegah dari yang mungkar. Kalau masih kita melakukan salat juga masih mengerjakan keji dan mungkar, maka salat kita itu bukanlah salat yang sesungguhnya. Mungkin salat itu adalah salat main-main. Mungkin salat itu hanya sebagai pencitraan. Mungkin salat itu ada tujuan-tujuan tertentu, tapi bukanlah salat itu salat yang sesungguhnya kita kerjakan. Kalau masih kita melakukan kejahatan, maka koreksilah salat kita. Imam At-Tabari menyebutkan bahwa man shalla salatan, siapa yang melaksanakan salat, lam tanhahu anil fahsya wal munkar, tetapi tidak sanggup mencegah dirinya dari bekerja kerjaan keji dan mungkar, lam yazdad biha minallah illa bu'dan. Salatnya itu tidak akan mengantarkan dia dekat kepada Allah, bahkan makin hari makin menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Salat tapi jauh dari Allah. Oleh karena itu kita salat tapi kita berbuat maksiat. Inilah sumbernya yang disebutkan oleh Imam At-Tabari. Oleh karena itu penting kita mengoreksi salat kita. Bagaimana caranya agar salat kita bisa tanha anil fahsya wal munkar, bisa melindungi kita dari kerjaan-kerjaan yang keji dan mungkar? Maka satu di antaranya adalah harus menyempurnakan syarat dan rukun salat kita. Mulai dari berwudu, mensucikan diri, suci badan dari hadas dan najis, suci pakaian, wudu kita benar. Paling sering orang itu tidak benar ketika melaksanakan wudu. Penggunaan air yang tidak betul oleh sebahagian besar masyarakat muslim hari ini. Air yang seperti apa? Air betul kita gunakan air yang mengalir. Tetapi ketika orang membasuh muka, air yang pernah dipakai oleh orang terpercik ke dalam air yang ada di tangan kita, maka itu disebut mustakmal. Air yang sudah mustakmal tidak bisa, dia suci tapi tidak mampu menyucikan, sehingga bermasalah pada wudu kita. Ketika wudu bermasalah, maka selanjutnya salat pun bermasalah, efeknya pun tidak akan muncul. Jadi dari situ kita harus mulai memperbaiki semuanya. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya kita harus memperhatikan dengan baik. Jadi kita harus taat, patuh pada aturan yang diatur dalam fikih, yang diatur di dalam Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud mengatakan,
La tanfa'u salata illa man ata'aha. Kada gunanya kita salat, tidak ada pengaruh apa-apa dalam kehidupan dari salat kita ketika kita tidak patuh, tidak tunduk atas aturan-aturan yang diatur di dalam aturan Islam supaya menyempurnakan salat kita itu. Kaum muslimin yang berbahagia itu yang pertama. Yang kedua, agar salat kita itu mampu mencegah kita dari kejahatan, maka hindarilah pandangan kita pada tempat yang sia-sia. Nabi mengajarkan kita, para ulama menuntun kita, ketika kita salat, fokus perhatian kita di tempat di mana kita sujud. Ke situ kita lihat. Itu namanya memelihara pandangan saat salat. Kalau mata kita menerawang kemana-mana, maka tidak akan bersatu antara ruh dan pikiran, jiwa dan pikiran kita berjalan masing-masing. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah yang patut sekali kita perhatikan. Lihat pada tempat sujud kita. Jangan mata kita melihat baju orang di depan kita, apalagi di baju ada tulisan entah apa-apa di belakang. Maka ketika kita salat ke masjid berjamaah, sangat tidak dianjurkan memakai pakaian yang bertulisan macam-macam, yang membuat perhatian orang. Bisa mengurangi pahala kita dan bisa mengurangi kekhusyuan jamaah yang lain. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang berbahagia, kita harus pahami ayat, bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang kita lakukan. Ketika dua tangan kita bergerak ke atas, lisan kita berucap Allahu Akbar, gerakan, ucapan kita harus bisa memahami. Apalagi dalam bacaan-bacaan wajib. Semisal kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin pada setiap rakaat salat, kita harus mencerna itu. Segala puji, namanya segala itu tidak ada lagi di atasnya, sudah superlatif itu. Segala puji hanya milik Allah. Kalau begitu manusia tidak berhak untuk dipuji, atasan tidak berhak untuk dipuji, sesama hamba tidak ada tempat untuk dipuji. Berterima kasih perlu, memberi perhatian penting. Tapi memuji bukanlah sesuatu yang diberikan kepada manusia, tapi ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika puji-pujian itu dipersembahkan kepada seseorang, maka akan menimbulkan kesombongan, kecongkakan yang membuat takabur. Sombong itu adalah pintu gerbang menjadi orang-orang yang takabur, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah satukan hati dan pikiran. Jangan sampai pikiran kita satu arah, hati kita satu arah, mata kita ke arah yang lain. Kita satukan semuanya. Yang oleh para imam fikih menyebutkan ini namanya dengan khusyuk. Bahkan ada imam yang secara tegas mengatakan salat tanpa diiringi oleh kekhusyuan, tanpa khusyuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La salata liman la yakhsha. Tidak khusyuk dalam salat, tidak sah salat. Beruntung kita menganut mazhab Imam Syafi'i yang tidak terlalu tegas menetapkan seperti itu. Salat kita tetap sah. Meskipun kadang pikiran kita sekali terbawa kemari, sekali terbawa ke sana. Menyatukan antara pikiran, hati dan pandangan tidak mudah dalam gerakan-gerakan salat, dalam bacaan-bacaan salat. Tapi kita harus berusaha agar salat itu berbekas dalam diri kita. Inilah barangkali kaum muslimin yang berbahagia, 4 hal yang perlu kita perhatikan di dalam melaksanakan salat kita. Menyatukan pandangan kita, hati dan perasaan kita pada satu titik
yaitu mempersembahkan diri kita, menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah realisasi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum. Safnya lurus dan seimbang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد تنزيل
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك
إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.